Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah merupakan hal yang wajib diyakini oleh setiap mukmin, oleh setiap muslim, bahwasanya la najata lil 'abdi illa bitauhid. Tidaklah ada keselamatan bagi hamba kelak kecuali dengan mentauhidkan Allah. Allah Azza wa Jal menjelaskan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah Azza wa Jal, dia akan diharamkan baginya surganya Allah Azza wa Jal. Demikian pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah banyak menjelaskan kepada kita bahwasanya man mata la yusyriku bihi syai'a dakhala al-jannah wa man mata yusyriku billahi syai'a dakhala an-nar. Siapa yang meninggal tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan dimasukkan ke surganya Allah Azza wa Jal. Sebaliknya, siapa yang meninggal sedang dia menyekutukan Allah Azza wa Jal dengan sesuatu, maka dia akan dimasukkan ke nerakanya Allah Azza wa Jal. Hal yang wajib diyakini pula bahwasanya as-sunnah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagaikan bahtera Nuh, yang mana siapa yang mengamalkan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti dia akan selamat. As-sunnatu safinatu Nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharik. Al-Imam Malik ibn Anas mengatakan bahwasanya as-sunnah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagaikan bahtera Nabi Nuh. Siapa yang mengikutinya, menaikinya, maka dia akan selamat. Yang mengamalkan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan selamat. Wa man takhallafa anha gharik. Siapa yang menyelisihinya, tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menaiki perahu bahtera Nuh, dia akan tenggelam.
kaum muslimin, sidang sholat Jum'ah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah kita, uswah kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah banyak mengingatkan kepada umat jalan yang baik. Demikian pula mengingatkan akan jalan yang jelek. Di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sabdakan, yang beliau ingatkan kepada kita, kepada umat, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya ada 3 hal yang bisa membinasakan bukan hanya manusia, bahkan bisa membinasakan umat. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Albani bahwasanya hadis hasan, derajatnya hasanun, dengan banyak jalannya. Disebutkan oleh beliau dalam silsilah sahihah dan juga dalam Sahihul Jami'. Dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salasun muhlikat, 3 hal yang bisa membinasakan manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya agar menjauhi 3 sifat ini. Sifat yang bisa membinasakan dirinya dan bahkan pula bisa membinasakan umat. Apa saja 3 sifat yang membinasakan ini? Syukhun muta', wa hawan muttaba', wa i'jabul mar'i bi nafsihi. 3 sifat yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah yang pertama, syukhun muta', sifat kikir, pelit yang ditaati. Wa hawan muttaba', hawa nafsu yang senantiasa diikuti. Wa i'jabul mar'i bi nafsihi, membanggakan diri sendiri, ujub akan dirinya sendiri. 3 hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, mengingatkan umat untuk kita menjauhinya. Sejenak kita renungkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan akan bahayanya 3 hal ini, agar kita menjauhi 3 sifat ini. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita akan kekikiran, sifat pelit yang ditaati, syukhun muta'. Dalam hadis yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ittaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Takutlah kalian akan kekikiran, pelit, sifat pelit. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum, bahwasanya sifat ini yang membinasakan umat sebelum kalian. Dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, iyyakum wasyuhha fa innama halaka man kana qablakum bisyuh. Hati-hatilah, jauhilah sifat pelit. Fa innama halaka man kana qablakum, sesungguhnya binasanya umat sebelum kalian karena sifat yang satu ini. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat Imam An-Nasa'i, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yajtami'u syuhha wal iman, la yajtami'u syuhhu wal iman fi jawfi 'abdin. Tidaklah akan berkumpul
tidaklah akan terhimpun dalam hati seorang mukmin, seorang hamba, antara dua sifat, pelit dan keimanan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, disahihkan oleh Al-Albani. Nabi SAW dalam hadis-hadis di atas menegaskan kita untuk menjauhi sifat yaitu pelit, tidak ada empati, tidak ada simpati dan empati kepada yang lain, tidak berbagi, tidak bersosial dengan yang lain. Lalu bagaimana kita bisa mengendalikan atau melawan sifat yang ini? Tentunya yang utama dan pertama, hendaknya kita membersihkan hati kita dari sifat-sifat baik itu al-ghil, al-hasad, sifat hasad, sifat dengki, sifat amarah. Demikian pula hendaknya kita ridho dengan ketentuan Allah, dengan takdir Allah. Hendaknya kita zuhud dengan pada tangan manusia, ada yang ada pada milik yang lainnya, milik manusia yang lain. Dan hendaknya kita membiasakan dengan al-karam wal juh. Hendaknya kita bersifat pemurah, berbagi dengan yang lain, dan hendaknya kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari sifat yang kikir ini, sifat pelit ini. Yang kedua, An-Nabi SAW mengatakan wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Allah Azza wa Jal mengingatkan pada ayat, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau melihat, wahai Rasul, siapa yang menjadikan ilahnya, siapa yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilah, yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya. Dikatakan oleh Qatadah rahimahullah, ialah alladzi kullama hawa syai'an fa'alah wa kullama ishtaha syai'an atah. Ialah mereka yang apabila hawa nafsunya menginginkan sesuatu, condong kepada sesuatu, maka dia melakukannya, maka dia mendatanginya. Ketahuilah, sesungguhnya semua bentuk kemaksiatan, semua bentuk penyimpangan, bahkan al-muhdatsat fid din, hal-hal yang bid'ah dalam agama, kebanyakan tumbuh dari mengikuti hawa nafsu. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala mengatakan, jami'ul ma'asi innama tansha'u min taqdimi hawan nufusi ala mahabbatillahi wa rasulih. Semua bentuk kemaksiatan, semua bentuk penyimpangan, hakikatnya muncul karena mendahulukan hawa nafsu dari cinta kepada Allah dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadza al-bid'ah innama tunsha'u min taqdimil hawa ala syar'i. Demikian pula kebid'ahan itu muncul dikarenakan mendahulukan hawa nafsu dari syariat Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal mengingatkan, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, yang mana hawa nafsu itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah Azza wa Jal. Bahkan Allah Azza wa Jal mengingatkan kepada kita, apabila kita bisa menahan hawa nafsu kita, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut akan hari berjumpaan dengan Allah Azza wa Jal,
dan dia menahan hawa nafsunya, tidak mengikuti hawa nafsunya, maka Allah akan janjikan tempat di surga. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya tempatnya kelak di surganya Allah Azza wa Jal. Ta'ammal al-ayah, renungkan sebuah ayat yang Allah firmankan dalam surat Al-Qasas ayat 50. Allah Azza wa Jal mengingatkan, fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Allah Azza wa Jal mengingatkan kepada sekelompok manusia yang tidak memenuhi panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak memenuhi mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam yastajibu lak, jika mereka tidak memenuhi panggilanmu wahai Rasul, jika mereka tidak mengikuti tuntunanmu wahai Rasul, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, ketahuilah mereka yang menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam hakikatnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba'a hawah bighairi hudam minallah, lalu siapakah yang lebih sesat dari yang mengikuti hawa nafsunya tanpa ada petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Sungguh la najata min al-hawa illa bimukhalafih, tidaklah seorang bisa selamat dari mengikuti hawa nafsunya kecuali dia dengan menyelisihinya. Yaqulu ahadus salaf, in syi'ta akhbartuka bidaika wa in syi'ta akhbartuka bidawaik. Jika engkau mau, aku sampaikan penyakit yang ada pada dirimu, dan aku sampaikan pula obat yang ada padamu. Apa kata? Dawa'uka hawak. Penyakitmu itu adalah mengikuti hawa nafsu. Penyakit yang ada pada sebagian manusia, pada umat, apabila dia mengikuti hawa nafsunya. Da'uka hawak wa dawa'uka tarku hawaka wa mukhalafati. Obatnya satu, meninggalkan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu, menyelisihi hawa nafsu. Bagaimana? Bekali dengan ilmu, isti'anah kepada Allah, senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk dijauhkan dari mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, Nabi SAW menegaskan, wa ijabul mar'i binafsih. Penyakit yang ketiga yang mungkin menimpa umat, yang membinasakan adalah ujub dengan dirinya. Ujub, bangga dengan ilmu yang dia dapat, dengan harta kekayaan yang dia dapat, dengan apapun yang dia miliki, dia membanggakan dirinya. Ketahuilah, semua nikmat yang kita miliki, nikmat al-afiyah, nikmat al-iman, nikmat harta, nikmat anak-anak, semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidaklah ada nikmat karunia yang kita dapati, yang kita miliki, semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Kalau kita mengetahui akan hal ini, mengembalikan kepada Allah Azza wa Jalla, kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan ikhlas. Kita juga membentengi dengan ilmu, membekali dengan ilmu. Kita juga meyakini bahwasanya apapun yang kita miliki, hakikatnya akan kita tinggalkan. Dunia ini tidaklah ada kemuliaannya sedikit pun di mata Allah Azza wa Jalla. Apabila kita memahami akan hal ini semuanya, kita insya Allah bisa meninggalkan
ujub dengan diri kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini mengingatkan sedikit tentang kita telah memasuki bulan Sya'ban dan kita memohon kepada Allah semoga Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, ketetapan al-iman, dan kita dimudahkan untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya. Dan bulan Sya'ban, bulan memiliki keutamaan-keutamaan. Beliau sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan ini. Bahkan sebagian salaf mengatakan bulan Sya'ban yang bulan sebelum Ramadan adalah Syahrul Qurra, bulan pembaca Al-Quran, yang mana dahulu as-salaf mempersiapkan sebelum datangnya Ramadan dengan amalan-amalan, baik itu dengan mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, ibadah-ibadah, baik itu dengan puasa atau ibadah-ibadah yang lainnya. Dan utamanya persiapkan diri kita, hati kita, bersihkan jiwa kita, bersihkan sifat-sifat yang jelek, baik itu kekikiran pelit ataupun hawa nafsu. Jauhilah hawa nafsu, dan juga janganlah kita ujub, bangga dengan apa yang kita dapat, dengan apa yang kita miliki. Ketahuilah semuanya adalah dari Allah Azza wa Jalla. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla yang mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberi kita taufiknya, dimudahkan dalam melakukan ibadah-ibadah di dalamnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa ala ali wa barik ala kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma unsuril muslimina al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma unsuril mustad'afina minal muslimina fi Palestin. Allahumma unsuril muslimina al mustad'afina fi Palestin. Allahumma ahlikil kafarata wal mulhidin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ahlikil yahuda wan nasara a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma aqimis shalah.